Pukul 2.47 dini hari. Tidak ada peringatan. Tidak ada suara. Hanya 4 bayangan yang membelah langit seolah mereka tidak seharusnya ada di sana. Ini bukan pesawat biasa. Ini adalah B-2 Stealth Bomber, jenis yang dirancang untuk tidak terlihat, sampai semuanya sudah terlambat. Mereka terbang jauh masuk ke wilayah udara Iran. Tidak ada pengawalan yang terlihat. Tidak ada kesempatan kedua. Sekarang coba pikirkan, apa yang terjadi ketika sesuatu yang tidak bisa kamu lihat ternyata sudah berada tepat di atasmu? Dan apa yang terjadi saat kamu akhirnya sadar, tapi kamu sudah terlambat beberapa detik? Targetnya berada di dekat Tabriz. Tapi ini bukan target yang bisa dihancurkan begitu saja. Tempat ini terkubur dalam. Tersembunyi di dalam pegunungan. Dibangun untuk bertahan dari hampir apapun. Banyak pintu masuk terowongan. Batu yang diperkuat. Lubang vertikal yang bisa meluncurkan misil langsung dari dalam bumi. Ini bukan sekadar pangkalan. Ini benteng. Dan menghancurkannya bukan hal mudah. Semua perhitungan harus sempurna. Kecepatan, ketinggian, arah angin. Waktu yang dihitung sampai detik. Sedikit saja meleset, bom tidak akan efektif. Tapi kalau tepat, seluruh struktur bisa runtuh dari dalam. Jadi pertanyaannya, apakah sesuatu yang dibangun untuk bertahan dari perang benar-benar bisa dihancurkan dalam satu momen? Awalnya semuanya tenang. Terlalu tenang. Lalu tiba-tiba, ada pergerakan. 2 jet tempur MiG-29 lepas landas. Cepat, agresif, memburu. Mereka tidak perlu melihat dengan cara biasa. Mereka menggunakan pelacak inframerah. Mendeteksi panas. Dan disinilah masalahnya. B-2 tidak dirancang untuk bertarung. Tidak untuk dogfight. Tidak untuk mengejar atau dikejar. Jika tertangkap, mereka tidak punya keunggulan. Sekarang bayangkan kamu ada di dalam kokpit. Terbang jauh ke wilayah musuh, dan tiba-tiba ada sesuatu yang mengejarmu. Apa yang akan kamu lakukan? Disitulah perlindungan sebenarnya muncul. F-22 Raptor. Sunyi. Cepat. Mematikan. Mereka sudah ada sejak awal, hanya saja tidak terlihat. Mereka mengunci MiG dari jarak jauh. Pilot MiG bahkan belum sadar kalau mereka sedang dibidik. Tapi ini tidak mudah. Medan di bawah penuh pegunungan dan lembah. Tempat yang sempurna untuk bersembunyi. MiG mencoba turun rendah. Menghindari radar. Sekarang ini bukan soal kecepatan atau kekuatan. Ini permainan posisi dan kesabaran. Satu kesalahan kecil, dan seseorang tidak akan kembali. Jadi siapa yang melihat lebih dulu? Sementara itu, waktu terus berjalan untuk para pembom. Semua menuju satu momen penting. Pelepasan bom. Tapi ada satu masalah besar. Saat pintu bom terbuka, B-2 menjadi terlihat. Hanya beberapa detik, tapi itu cukup. Dan detik-detik itu sangat menentukan. Jadi kru harus memilih. Membatalkan dan tetap aman, atau melanjutkan dan mengambil risiko. Kamu akan pilih yang mana? Karena setelah keputusan diambil, tidak ada jalan kembali. Pintu terbuka. Bom dilepaskan. Lalu, hening. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Hanya gravitasi yang menarik bom jatuh ke dalam bumi. Lalu benturan. Pintu masuk runtuh seketika. Batu-batu ambruk. Gelombang kejut menjalar ke dalam. Tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya runtuh dari dalam. Terowongan hancur. Jalur tertutup. Sistem lumpuh tanpa pernah melihat musuh. Seluruh kompleks berhenti dalam hitungan detik. Semua perlindungan itu, semua persiapan, hilang begitu saja sebelum mereka sempat bereaksi. Tapi ini belum selesai. Ancaman baru muncul. Sistem pertahanan udara aktif. Radar mengunci. Sinyal meningkat. Sekarang pembom sedang dilacak. Dan kali ini bukan jet tempur. Ini lebih cepat. Lebih mematikan. Rudal tidak ragu. Sekali diluncurkan, tidak akan berhenti. Jadi pertanyaannya, bisakah kamu menghentikan sesuatu yang memang diciptakan untuk menghantammu? Respons datang dengan cepat. Sistem peperangan elektronik aktif. Sinyal diganggu. Kebingungan diciptakan. Di saat yang sama, rudal HARM diluncurkan. Tugasnya satu. Menghancurkan radar sebelum sempat menembak. Sekarang ini perlombaan.
Mana yang lebih dulu? Sistem pertahanan yang bersiap menembak, atau rudal yang akan membungkamnya? Detik terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba, ledakan. Radar mati. Ancaman hilang tepat sebelum sempat menyerang. Sangat dekat. Terlalu dekat. Dan membuat kita berpikir, bagaimana kalau terlambat 1 detik saja? Saat situasi mulai terkendali, hal tak terduga terjadi. Pesawat lain masuk ke area. Cepat. Sunyi. Mereka bukan musuh. Mereka adalah F-35 Israel. Mereka datang untuk target mereka sendiri. Peluncur misil yang bergerak. Sekarang langit jadi padat. Banyak pesawat stealth. Misi berbeda. Area yang sama. Ini jadi berbahaya. Karena saat semua tidak terlihat, bagaimana memastikan tidak menyerang yang salah? Koordinasi jadi segalanya. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Penyesuaian dilakukan dengan cepat. Target diperbarui di tengah penerbangan. Bom diprogram ulang secara real-time. Bayangkan itu. Senjata yang sudah jatuh di udara, diarahkan ke target baru. Semua dikendalikan oleh sistem yang bekerja bersama dari jarak jauh. AWACS. Pusat Komando. Pilot. Semua sinkron di bawah tekanan. Dan entah bagaimana, semuanya berhasil. Target baru dihancurkan. Ancaman tambahan dihilangkan. Tapi pertanyaannya tetap ada. Seberapa besar tekanan yang bisa ditahan sebelum semuanya runtuh? Lalu datang momen paling berbahaya. Lokasi peluncuran misil yang aktif. Ini bukan lagi target tersembunyi. Ini tempat yang sedang menembakkan senjata saat itu juga. Waktu jadi sangat penting. Karena setelah misil diluncurkan, ada celah kecil. Sangat singkat. Dan itu satu-satunya kesempatan untuk menyerang. Lewatkan, dan kesempatan hilang. Jadi semuanya bergantung pada timing yang sempurna. Momen itu tiba. Misil diluncurkan dari darat, dan di saat yang sama bom jatuh dari udara. Sinkron sempurna. Serangan terjadi saat sistem sedang terbuka. Titik peluncuran hancur. Sistem isi ulang hilang. Terowongan kembali tertutup. Semua berhenti dalam hitungan detik. Cepat. Tepat. Tanpa ampun. Dan begitu saja, ancaman menghilang. Tapi sebenarnya, ini karena keahlian, atau hanya timing yang sempurna? Para pembom berbalik arah. Tidak ada perayaan. Tidak ada suara. Hanya sunyi lagi. Di belakang mereka, kehancuran. Sistem bawah tanah runtuh. Pertahanan udara hancur. Lokasi peluncuran musnah. Dan sebagian besar terjadi sebelum siapapun benar-benar menyadari apa yang terjadi. Inilah wajah perang modern. Tidak selalu keras dan kacau. Kadang justru sunyi. Cepat. Tidak terlihat. Dan saat kamu menyadarinya, semuanya sudah berakhir. Momen seperti ini menunjukkan bagaimana perang telah berubah. Ini bukan hanya soal kekuatan. Ini soal waktu, koordinasi, dan informasi. Satu kesalahan kecil, satu respon yang terlambat, dan semuanya bisa runtuh dalam hitungan detik. Jadi menurut kamu, apakah pertahanan seperti ini bisa benar-benar menghentikan sesuatu yang dirancang untuk tidak terlihat? Atau jarak antara mendeteksi dan bereaksi sudah terlalu jauh? Kalau cerita ini bikin kamu berpikir, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan ke temanmu yang suka topik militer seperti ini. Dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya.